sahabat, ini saya sedang menuju ke Sungai Kakap, akan menemui seorang tokoh yang saya anggap luar biasa karena setelah pensiun beliau membuka usaha, ya, usaha sembako yang cukup lumayan, ya. Jadi saya akan mencari informasi dan menggali data bagaimana cara beliau membuka usaha dan bagaimana usaha dijalankan, karena tidak banyak orang yang setelah pensiun masih mau berusaha membuka usaha. Jadi mudah-mudahan nanti ada informasi atau pengalaman yang bisa kita dapatkan dari beliau. Kita akan saksikan bersama, sahabat. Alhamdulillah, saya sudah sampai di toko Pak Haji Hasbullah yang lokasinya ada di Sungai Rengas, kira-kira 200 meter dari SUPM, Sekolah Pelayaran, ya. Jadi inilah dia tokonya Pak Haji Hasbullah, seorang pensiunan guru atau PNS yang membuka usaha pertokoan sembako yang sangat lengkap ini, sahabat. Ini adalah dagangan beliau dan nanti akan kami bincang-bincang, ngobrol dengan beliau. Jangan lupa tetap ikuti dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, sahabat. Nah, dan ini adalah depot air minum, sahabat, yang bisa dipesan dengan menggunakan galon ini, ya. Dan ini adalah dagangan-dagangan yang sangat lengkap, ya. Bisa Anda saksikan di sini. Ada bermacam-macam snack. Kemudian ada juga sabun di sini, ya. Banyak sekali, cukup lengkap, sahabat, dagangan Pak Haji Hasbullah. Apa saja, dan ini adalah Pak Haji Hasbullah, ya. Ini dia Pak Haji Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan GC07. Kali ini saya ada di Sungai Kakap, di warung di toko Pak Hasbullah, ya. Ini alamatnya di Sungai Rengas, ya, dekat dengan SUPM, ya, Pak, ya. SPM. Beliau ini adalah pensiunan ASN atau PNS dan sekarang membuka usaha pertokoan yang cukup lengkap. Bagaimana ceritanya akan kita gali bersama. Pak Hasbullah, ya. Pak Hasbullah, ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Pak, saya mau nanya tentang ini dulu, Pak. Ketika jadi PNS dulu itu mulai tahun berapa, Pak? Saya kebetulan jadi PNS ini tahun 1984. Oh, dari 84. Dan pensiun kemarin tahun 2017. Kebetulan saya waktu itu memang agak lambat masuk PNS-nya, karena ya latar belakang pendidikan lah, kan, karena semua serba terlambat. Akhirnya ya alhamdulillah pada usia 27 baru jadi PNS. Nah, sehingga saya hanya bisa 34 tahun mengabdi sebagai guru. Nah, tapi alhamdulillah saya sempat keliling juga dari Ngabang sebagai guru SMP Ngabang, SMP 1 Ngabang. Kemudian pernah di SMP 3 Sungaraya. Kemudian saya melanjutkan lagi ke S1 dan selesai S1 saya pindah ke SMA Sungai Kakap. Nah, di SMA 1 Sungai Kakap setelah beberapa tahun saya dipromosikan sebagai kepala sekolah di SMA 1 Kubu. Nah, kemudian saya 2 tahun di SMA Kubu, saya ditarik ke SMA 1 Kakap lagi sebagai kepala sekolah.
dan sempat 2 periode di SMA 1 Kakap. Nah, kemudian saya pensiun, saya ditunjuk periode ketiga di SMA 3 Sungai Kakap sampai dengan pensiun tahun 2017 kemarin. Nah, itulah riwayat tentang ASN atau sebagai guru. Alhamdulillah dapat diselesaikan lah sampai dengan pensiun. Pak, kadang-kadang kan orang yang sudah pensiun itu maunya santai, menikmati uang pensiun, tapi Bapak kok malah membuka usaha itu gimana, Pak? Ya, karena latar belakang saya pernah pengalaman kan waktu saya kuliah. Waktu itu kehabisan ongkos, jadi saya coba-coba untuk cari uang tambahan. Jadi saya buka usaha warung. Alhamdulillah bisa dibantu oleh istri, gitu kan. Dan sejak itulah saya bisa menyelesaikan kuliah karena dibiayai oleh warung tersebut. Kemudian abang saya juga saya pernah bantu abang saya buka toko, gitu kan. Jadi itulah. Yang ketiga, kita waktu pernah jadi kepala sekolah, kita selalu bupati kita selalu memprogramkan entrepreneur. Bahkan sampai kita di S2 Jogja UGM, kita pergi berkunjung ke sana untuk mindset tentang wirausaha atau entrepreneur. Oleh karena itulah kita tertarik untuk mengembangkan usaha-usaha apa yang kita bisa usahakan, mencari peluang supaya mengisi waktu apalagi setelah pensiun ini kan, juga untuk supaya kita ini tidak pikun. Karena kalau kita diam vakum itu otak kita tidak jalan. Dengan alhamdulillah dengan usaha ini kita selalu berpikir, terutama kita apa yang mau kita jual, kemudian bagaimana melayani pembeli, semuanya harus kita gunakan pikiran. Oleh karena itulah pikiran kita jalan. Itulah terbelakang. Jadi soal sebenarnya untuk ini nomor 2 lah. Yang penting kita bisa berbuat lah, supaya kita ini tetap sehat kan, sehat. Dan ketiga juga yang selanjutnya juga kita memberikan kepada keluarga, terutama anak menantu, membina mereka berwirausaha. Jadi saya pun dah siap, artinya melatih mereka, gitu kan. Apabila maklumlah kita dah tua kan, sewaktu-waktu bisa sakit, gitu kan. Jadi bisa dilanjutkan. Dan mengajak mereka di sini, baik anak atau istri, untuk menjaga dan mengelolanya lah gitu. Jadi kami ini sama-sama gitu. Jadi seandainya saya dan tidak bisa lagi, mereka lah melanjutkan, gitu kan. Bisa ngadep sana, Pak. Oh gitu ya. Oke. Pak, kadang-kadang juga orang itu setelah pensiun itu kan aktif di agama ya, misalnya sosial dan sebagainya. Bagaimana Bapak membagi itu, Pak, antara usaha, kemudian bisnis, usaha dan sosial serta agama, Pak? Ya, kita kebetulan saya kemarin alhamdulillah tahun 2019 kemarin alhamdulillah dah menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Nah, jadi oleh karena itulah jadi kita asal agama ini masalah utama. Nah, oleh karena itu kita di tempat tinggal kita juga kita sebagai pengurus masjid, dan alhamdulillah malam tadi saya memberikan sambutan atas nama pengurus masjid untuk menyampaikan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah dia dihadiri oleh dari pemerintah daerah kabupaten. Nah, dalam hal ini Pak Jakariansah. Beliau datang. Alhamdulillah dah lama kita tidak mengadakan. Nah, kemudian di tempat tinggal juga kita juga sebagai pengurus RT, dan karena kita udah biasa sibuk, jadi pandai-pandai kita lah membagi waktu. Kalau soal sholat ini kan kita memang udah kebiasaan sampai waktunya sholat gitu kan. Nah, biasa saya toko ini pas ajan tutup. Misalnya jam 12 ajan tutup. Kalau misalnya anak belum datang atau menantu belum datang, tutup dulu. Saya tutup, sholat dulu, udah selesai, buka lagi. Dan
terusnya gitu. Ya. Tadi Bapak selain untuk ya kita nggak cepat pikun, kemudian kita juga banyak usaha gitu, juga untuk mendidik anak-anak untuk berwirausaha. Jadi kira-kira ada ke anak yang tertarik kepada ini? Ada anak mau bantu gitu. Oh iya. Mau bantu anak, menantu mau bantu. Oh iya. Jadi ada ya juga yang Ada, tertarik ya. ada. Ya. Ini bukanya jam berapa Pak? Ya, Silakan. ya. Iya silakan. Sudah bertanya. Ya sambil melayani sambil. pembeli. Ada apa, Pak? Itu nanti masuk YouTube Bu. Masuk TV. Enggak apa-apa. Nggak. Tapi bagus. YouTube. Artinya biar alamiah gitu loh. Iya, Pak. Silakan. Masih Pak ya. Ya. Ya ini Pak sahabat semuanya ada cukup ramai nih pembelinya ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini tadi ada pembeli 2 orang barusan dan sebelum ini tadi juga sudah banyak sekali ketika saya beli. Jadi ada anak juga yang tertarik Pak ya tadi ya Ada. Pak. Ya kira-kira mereka itu sudah siap dengan apa ya? Bisnis itu kan ada risiko ya Pak ya. Iya. Ada untung dan rugi. Apakah sudah perhitungan? Ya ini kita sambil jalan, kita sambil mendidik mereka. Itu yang mana nak? Itu Oh itu 2008 nak. 2.800. 2.800. Ya. Mana? Ngambil berapa? Mau ngambil berapa Mbak? 2 ya? 2. Kalau 2 berarti 5.800. 5.600. setengah aja. Ya, 5,5 aja lah. 5,5 aja dua. 5.500. Karena 2. Karena dua. Ada porting ya. Dua. Nah, ini apa nih? Ini teh. Berapa nih harganya, Pak? 3.000 aja. 3.000 kembali 1.000. Ya. Ini kembali 1.000. Apa? Sama aja. Oh, ini. Ini yang kembali 1.000. Ini yang Ini kembali 500. ini 500. Sudah betul. Ya, sudah. Sudah. Ya, sampai 1.000. Baris. Pun ya. Sudah ya. Oke sahabat, inilah kondisinya cukup ramai. Silakan untuk Oh ya. Ya kita ini kan gini, kita oleh pemerintah kan atau negara itu disiapkan Pak. Kita kalau pribadi ini memang kadang-kadang kan tidak ada uang. Jadi kita manfaatkanlah uang di bank itu. Jadi fasilitas dari pemerintah. fasilitas dari pemerintah. Kita punya jaminan, kita pensiun kan, dipersilahkan untuk memperbolehkan meminjam. Nah, jadi kita ngajukan pinjaman, nah, itu kan, nah, sehingga ya. Jadi kita ajukan pinjaman, nah setelah dari pinjaman itulah kita gunakan untuk usaha ini. Karena Jadi sahabat, ini Pak Hasbullah ini kan punya pensiunan dan rupanya masih bisa untuk meminjam untuk membuka usaha. Jadi peluang-peluang seperti ini sepertinya perlu dicontoh oleh kita nanti ketika sudah pada pensiun. Ya, Pak. Kuku Bima ada tak? Kuku Bima ada? Asetnya berapa saat ini? 1.000. Berapa isi kotak Pak? 6. Berarti 6.000 ya? 5,5 Oh, aja. 5,5 kalau satu kotak ya. Mas ada. Oh. Ada lagi Mas, YouTube. Oh, bentar ya. Dapat. 5,5 balik. Ya. Iya, makasih. Iya. Jadi sahabat silih berganti para pembeli datang ya. Luar biasa ini beliau, salut saya dengan beliau. Jadi dengan sebanyak itu saya kira
sangat besar sekali peluang-peluang untuk kita membuka. Pak, ini kan satu ini, apakah ada cita-cita untuk membuka cabang atau membuka toko baru lagi? Sebenarnya kalau pribadi saya kan, karena kita dilatih pada saat kita sering mengadakan pelatihan entrepreneur Ya, dulu ya, waktu di sekolah dulu ya Pak ya. Sekolah, keinginan tuh ada mengembangkan, cuman dukungan keluarga tuh agak kurang, agak kurang. Nah, jadi karena dikhawatirkan ya kemampuan terbatas itu kan. Padahal kita ini sebenarnya bisa-bisa saja, kita hanya punya ide, kemudian kita bisa merekrut tenaga-tenaga, karyawan-karyawan. Nah, cuman ya keluarga tuh ndak berpikir sampai ke situ, kurang bisa gitu kan. Oleh itulah. Tapi seandainya kawan-kawan bisa saja, artinya kita bisa mengembangkan usaha-usaha kita dengan misalnya menambah. Cuman di sini nih kebetulan saya supaya omsetnya nambah, gitu kan, saya buka beberapa cabang usaha, misalnya depot. Oh, ada depot. Depot air ya? Depot air minum. Belongnya ada di dalam. Iya. Nah itu jadi untuk supaya gas juga ada Pak, banyak Pak. Gas ada juga. Gas ya. Gas ada, dipercaya orang itu kan untuk kita menjual. Kemudian jual pulsa listrik juga. Nah, jadi sehingga ngumpul di sini semua. Ngumpul di sini semua, dan itulah tadi itu artinya pembeli itu ramai lah itu. Alhamdulillah. Jadi karena kita semua yang bisa kita usahakan jual, nah kita jual itu kan. Pak, ini kan barang ini banyak Bapak itu belanja atau ada di setor gitu Pak? Kita biasanya distributor, ada distributor yang datang ke sini melalui sales. Nah, biasanya hari ini kita pesan, besok lusa datang. Ada juga kalau kita di distributor yang tidak ada gitu kan, karena distributor itu kan barang-barang yang terbatas. Nah, kita belanja ke grosir. Di depan, tidak jauh sih dari sini, paling 5 menit nyampai. Nah, jadi itu tiap hari jadi carilah seperti obat-obatan pun ada kita sini. Obat-obatan, ada itu ya. Rokok kan, terus kosmetik segala macam kan. Supaya kita belanja ke depan, tiap hari itu biasanya. Tiap hari apa yang kurang kan. Ada distributor pun kadang-kadang ada. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak terhadap teman-teman yang sekarang masih aktif sebagai ASN setelah nanti pensiun? Kira-kira apa Pak pesannya? Ya, kita bisa saja tidak hanya dibuka toko, jadi bisa saja kita mengelola pertanian, mengisi waktu, perkebunan, perikanan, gitu kan, dan usaha-usaha lain. Yang penting intinya itu harus ada kegiatan. Ada kegiatan supaya kita tadi itu tidak pikun gitu kan, dan ada apa? Dan kita selalu silaturahmi lah. Kalau di dagang seperti ini kan dengan pembeli senang kita melayani. Bisa tiap hari ketemu dengan orang. Dengan orang. Karena berkebun pun sama seperti itu. Ayo kan? Taruh ya. Ayo. Ya sahabat, jadi begitu ramainya warung ini ya, toko ini. Jadi silih berganti. Kami wawancara ini sambil melayani pembeli. Yang tentu Anda juga bisa saksikan bahwa banyak sekali pembeli-pembeli yang memerlukan dagangan yang jualan ada di sini. Dan tidak hanya orang tua yang memerlukan, tetapi juga anak-anak ya, seperti membeli permen dan minuman tadi kita lihat sangat ramai sekali dan tidak putus rasanya ya. Dan saya lihat juga memang toko ini cukup lengkap nih ya, cukup lengkap sekali, ada bumbu-bumbu dapur, ada obat-obatan,
ada kosmetik, kemudian ada juga keperluan sembako yang lainnya, ada minyak, bahkan ada depot air ya. Ini kebetulan beliau sedang melayani pembeli yang membutuhkan air ya. Ini suatu hal yang perlu kita contoh sahabat, terutama sahabat-sahabat yang sekarang masih aktif sebagai pegawai negeri atau PNS, mungkin suatu saat juga bisa mencontoh apa yang sudah dirintis oleh Pak Haji Hasbullah ya. Dan beliau kebetulan pernah menjadi guru SD, pernah menjadi guru SMA, pernah jadi kepala sekolah yang cukup lama, yaitu 2 periode. Tentu bahkan beliau pernah juga menjadi kepala sekolah berprestasi waktu itu ya. Saya dengar seperti itu, dan mudah-mudahan itu semua menginspirasi kita untuk mengikuti jejak beliau sebagai pensiunan yang tetap aktif ya, tetap aktif sebagai untuk membuka usaha. Dan ini tentu saja patut kita contoh ya. Ya ini tadi sudah kembali lagi Pak Hasbullah untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan saya. Ya Pak, tadi kan pesannya supaya teman-teman itu berusaha walaupun tidak harus warung ya Pak. Ya tidak harus warung Pak. Pak, kalau misalnya nanti warung ini misalnya menjadi besar gitu ya, kira-kira target Bapak apa? Target terakhir? Tentu ya kita bisa merekrut karyawan, Oh, iya, artinya mengatasi pengangguran. Iya. Seandainya bisa kita minta. Nah, itu ya, apa namanya? Cita-citanya, Biasanya. Tapi selama ini belum ada karyawan, merekrut karyawan ya? Sementara ini belum. Belum. Sebenarnya ada rencana ke arah itu. Cuman kita hitung-hitung lah. Kita hitung-hitung dulu. Ya, tentu harus dihitung Pak ya. Dihitung. Jangan sampai nanti kita keuntungan kita justru untuk operasional karyawan, ya kan? Ya. Dan anak dan menantu pun siap sebagai yang membantu mengelola gitu kan. Jadi kami ini aplusan kadang-kadang. Kalau saya sini dari pagi sampai jam 12 gitu. Nah, dilanjutkan menantu gitu kan sampai malam biasanya. Nah, jadi alhamdulillah, nah itulah tiap hari begitu. Jadi semuanya bisa ikut lah gitu. Baik, terima kasih Pak Hasbullah. Sahabat semuanya, demikian kami bincang-bincang kami dengan tokoh inspiratif pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami bincangkan ini menjadi inspirasi kita semua dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dengan tokoh inspiratif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup ramai warungnya Pak Hasbullah, sahabat. Jadi saya dalam berpikir juga, pengen juga meniru beliau.